Hari itu hujan turun pelan, rintiknya tidak deras, tapi cukup bikin suasana jadi kelabu. Aliyah berdiri di depan pagar besi hitam yang mulai berkarat. Di balik pagar itu, berdiri bangunan 2 lantai bercat putih kusam dengan halaman sempit yang dipenuhi lumut dan bunga kamboja kuning. Entah kenapa, dari sekian banyak bunga, cuma kamboja yang tumbuh subur di situ. Tulisan kosan 13 tertempel di tembok depan. Huruf-hurufnya mulai pudar seperti enggan dikenal. Aliyah narik nafas dalam. Ini hari pertamanya pindah dari rumah kontrakan ke kosan baru. Kosan murah, katanya. Lokasinya dekat kampus, katanya. Tapi dari tampang bangunannya, Aliyah tahu harga yang terlalu murah selalu ada harganya sendiri. Pintu depan dibuka oleh seorang perempuan paruh baya. Tubuhnya kurus, rambutnya dikonde, dan wajahnya kaku seperti topeng. "Selamat datang, kamu Aliyah ya?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Iya bu, saya yang kemarin WhatsApp soal kamar kosong." "Masuk aja, kamar kamu nomor 5 ya, di lantai bawah." Aliyah melangkah masuk, menyeret kopernya yang bunyinya memantul di lantai semen. Bau bangunan tua langsung menyergap, perpaduan antara kayu lapuk, pengap, dan sesuatu yang asing, seperti bau dupa yang belum selesai terbakar. Lorong kosan sempit, penerangannya remang, di dindingnya tergantung foto-foto hitam putih yang entah kenapa bikin bulu kuduk Aliyah berdiri. Foto-foto itu semua potret bangunan ini, tapi dari zaman dulu, lebih tua, lebih kelam. Dan di salah satu foto, Aliyah melihat bayangan samar seorang berdiri di jendela lantai atas. Ia mengerjapkan mata, bayangan itu sudah hilang. "Bu Retno," Aliyah menoleh. "Itu kamar yang dipoto masih ada yang nempatin?" Bu Retno diam sejenak, menoleh ke arah foto yang dimaksud. "Oh, itu kamar nomor 3. Jawabnya singkat. "Sekarang kosong." "Kosong kenapa bu?" Bu Retno hanya tersenyum, tipis. Gigi-giginya kuning, seperti sudah lama tidak dipakai tersenyum. "Kamar kamu nomor 5 ya, ini kuncinya." Aliyah merasa seperti baru saja melewati sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakan. Tapi rasa penasaran itu sudah terpatri di benaknya. Kamar nomor 5 cukup sederhana. Ada ranjang besi, meja belajar, lemari kayu tua, dan satu jendela kecil yang menghadap ke lorong belakang. Dindingnya agak lembab, dan ada bercak air di langit-langit, tapi setidaknya bersih, masih bisa ditolerir. Sambil membongkar koper, Aliyah mendengar langkah kaki dari kamar sebelah. Ia keluar, berharap bisa kenalan dengan penghuni lain. Kamu anak baru ya?" sapa seorang cewek berambut pendek, pakai hoodie kelabu. "Aku Citra, kamar 7. "Aku Aliyah, kamar 5. "Berani juga kamu ambil kamar itu," Citra nyengir. "Deketan sama kamar 3. Aliyah mengernyit. "Emangnya kenapa sama kamar 3? Citra mau jawab, tapi tiba-tiba pintu kamar 3 berbunyi. Prak. Padahal tadi dibilang kosong. Aliyah menoleh cepat. Cuma gelap di balik celah pintunya. Tapi seolah ada yang berdiri di sana, menatap. Citra buru-buru menarik Aliyah masuk ke kamarnya. "Udah, jangan lihat-lihat kamar itu lama-lama, nanti dia tahu." "Siapa?" Citra menutup pintu. Wajahnya tak lagi nyengir, tapi pucat. "Kuntilanaknya." Malam pertama Aliyah di kosan 13 terasa panjang. Hujan makin deras. Suara air menetes dari atap kamar bikin suasana makin sunyi. Tes. Jam dinding menunjukkan pukul 1.43 dini hari. Tapi matanya udah gak bisa merem. Dari kamar sebelah terdengar suara lirih, seperti suara perempuan menangis. Aliyah duduk di kasurnya. Suara itu makin jelas. Bukan tangisan biasa, tapi lirih dan berat. Seperti suara orang yang sudah lama menyimpan luka. Ia menempelkan telinga ke dinding. Suara itu datang dari kamar nomor 3. Tapi katanya nomor 3 kosong. Besok paginya Aliyah langsung cari Citra. "Cit, tadi malam aku dengar suara cewek nangis dari kamar 3. Citra langsung berhenti ngaduk bubur di mangkuknya. Wajahnya berubah. "Lagian aku udah bilang, jangan deket-deket kamar itu," katanya pelan. Aliyah duduk di depannya.
Sebenarnya ada apa sih sama kamar itu? Citra diam sebentar, lalu menatap Aliyah, seolah memastikan kalau Aliyah benar-benar pengen tahu. Kamar 3 itu dulu pernah ditempatin cewek namanya Lilis. Cantik, pinter, anak rantau juga kayak kita. Tapi 1 tahun yang lalu, dia hamil. Bukan karena pacarnya, tapi dia bilang gak tahu siapa yang bikin dia hamil. Aliyah menahan nafas. Gak mungkin Aku juga pikir gitu. Awalnya semua ngira dia bohong. Tapi Lilis kayak orang linglung. Tiap malam teriak-teriak. Kadang ketawa sendiri, kadang nangis. Dia bilang dia diperkosa waktu tidur, tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Terus dia sempat kabur dari kosan. Tapi 3 hari kemudian ditemukan gantung diri di pohon Kamboja depan kosan ini. Aliyah merinding. Teringat pohon Kamboja di halaman. Semenjak itu kamar 3 kosong. Tapi kadang ada yang ngelihat Lilis jalan di lorong. Kadang dari luar ada yang dengar suara ayunan bayi dari dalam kamar. Dan yang paling serem, tiap kali ada penghuni baru, pasti ada aja yang ngalamin hal aneh. Aliyah masih tercenung, belum sempat menyela saat Citra menambahkan pelan, tahun ini aja udah 4 orang hamil di luar nikah loh. Aliyah langsung pucat, tangannya gemetar tanpa sadar. Kamu pikir aku bohong? Citra menatap Aliyah lurus. Tanya aja Bu Retno, tapi gak semua berani ngomong. Di sini banyak yang pura-pura ndak tahu, karena semua udah terlanjur butuh tempat tinggal murah. Malam kedua, Aliyah nekat naruh telinga lagi di dinding. Kali ini lebih pelan, tapi tetap ada suara, bukan tangisan. Seperti suara nyanyian lagu Nina Bobo. Pelan, samar, tapi jelas. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit kuntilanak. Aliyah membeku dari jendela. Ia melihat bayangan putih berdiri diam di bawah pohon Kamboja. Bajunya compang-camping, rambutnya panjang menjuntai, dan wajahnya bukan manusia. Hari-hari di kosan 13 semakin terasa berat. Aliyah mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melewati kamar 3. Seperti ada yang mengikutinya, mengamati dari balik bayang-bayang. Setiap kali ia melangkah keluar, ada sepasang mata yang menatapnya dari dalam lorong. Tak terlihat, tapi ada. Malam ketiga Aliyah memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di depan meja belajarnya, membuka laptop, mencoba mengalihkan pikiran dengan tugas kuliah yang menumpuk. Tapi konsentrasinya terganggu. Sesekali ia mendengar langkah kaki di luar kamar. Padahal tahu benar bahwa hanya ada 3 kamar yang dihuni di lantai bawah, kamar 5, 6, dan 7. Tapi yang paling aneh, pagi itu ia menemukan secari kertas di bawah pintu kamar. Selembar kertas yang terlihat sudah lama terlupakan, sedikit sobek di ujungnya. Di atas kertas itu hanya ada 1 kalimat, ditulis dengan tangan yang terlihat tergesa-gesa. Jangan tinggal di sini, kau akan hamil tanpa tahu siapa bapaknya. Aliyah melanudah, ada yang menggerakkan bulu kuduknya. Ini pasti peringatan dari seseorang yang sudah tahu apa yang terjadi di sini. Peringatan tentang nasib penghuni kosan 13 yang selalu berakhir dengan kehamilan tak berdosa tanpa pasangan. Pikirannya kacau. Apakah itu peringatan atau cuma lelucon gila dari penghuni lama? Tapi Aliyah tahu, tak ada yang bisa dianggap sepele di tempat ini. Sesuatu yang gelap dan tak terlihat sedang menunggu di sini, menunggu penghuni berikutnya. Siang itu, Citra kembali mendekati Aliyah dengan wajah pucat. Kamu masih tetap tinggal di sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Aliyah hanya mengangguk. Ia ingin bicara lebih banyak, ingin tahu lebih banyak. Tapi setiap kali ingin membuka mulut, Citra justru menunduk dan menghindar. Ada ketakutan yang jelas di wajahnya. Kamu jangan coba-coba dekat sama kamar 3 pokoknya, Citra berkata hampir berbisik. Aku takut. Kenapa? Kamu bilang kamu tahu apa yang terjadi di sini kan? Citra menoleh cepat. Kamu belum tahu semuanya. Yang di kamar 3 bukan cuma hantu biasa. Ini lebih dari itu. Yang kemarin aku ceritain sih waktu aku makan bubur. Malam berikutnya, Aliyah tidak bisa tidur semalam suntuk. Rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya semakin kuat. Pagi itu tubuhnya terasa lelah dan berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Setiap kali ia berusaha mengalihkan perhatian, bayangan sosok Kunti itu selalu muncul.
mengawasi dari kejauhan. Bahkan ketika ia menatap cermin, matanya mulai terlihat kosong, seolah ada yang mengendalikannya. Sejak malam itu ada hal yang sangat berbeda pada dirinya. Beberapa kali ia merasa pusing, perutnya mual, dan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Setiap kali ia melihat ke cermin, seolah-olah ada perubahan di wajahnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi ini ia melihat Citra yang terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Citra menghampirinya dengan wajah ketakutan yang jelas. "Alia, kamu gak bisa tinggal di sini lagi." Suara Citra serak, hampir terdengar seperti suara orang yang sedang sekarat. Alia hanya mengangguk. "Kenapa, Cit? Kamu masih belum bilang apa yang terjadi di sini." "Alia, pokoknya kamu harus pergi. Kalau enggak, kamu akan jadi bagian dari mereka, bagian dari kutukan yang gak pernah selesai. Setiap penghuni di sini yang tinggal lebih dari setahun, mereka selalu hamil tanpa pasangan, dan setelah itu mereka semua hilang." Citra menggenggam tangan Alia dengan kuat, matanya berair dan tubuhnya gemetar. "Aku gak bercanda, Alia. Lilis juga seperti itu. Dia gak tahu siapa bapak anaknya. Begitu hamil dia merasa terperangkap, dan akhirnya dia bunuh diri. Tapi sebelum dia mati, dia bilang satu hal yang gak pernah aku lupakan. Dia bilang siapapun yang tinggal di kosan 13 lebih dari setahun akan dihukum oleh roh kuntilanak itu. Mereka yang hamil tanpa tahu siapa bapaknya akan dibawa oleh roh itu." Alia merasa pusing. Rasanya dunia ini berputar. Jadi semua ini ada hubungannya dengan kuntilanak itu. Dan siapa yang memelihara? Citra hanya mengangguk. Bibirnya bergetar. Dia menginginkan mereka, Alia. Menginginkan kita semua. Yang dia inginkan adalah kehamilan tanpa pasangan. Dan kita gak bisa keluar dari sini tanpa membayar harga yang mahal. Apa yang harus aku lakukan, Citra? Citra menatap Alia dalam-dalam. Dan suara itu terdengar lebih serius. "Kamu harus pergi. Jangan tunggu lebih lama. Semua penghuni kosan ini sudah terperangkap dalam kutukan itu, dan kamu yang terakhir, Alia. Kamu yang terakhir untuk menjalani nasib ini." Alia terdiam. Ia ingin percaya, tapi perasaan takut semakin menguasai dirinya. Ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Ada sesuatu yang makin terasa, makin nyata. Tiba-tiba Alia merasakan sesuatu yang sangat asing. Rasa mual yang datang begitu mendalam. Ia berlari ke kamar mandi, muntah, dan saat menatap dirinya di cermin, matanya membesar. Ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Hari-hari selanjutnya semakin mengerikan. Alia merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada makhluk yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Perutnya membengkak perlahan, meski ia tahu ia tak mungkin terjadi dalam waktu secepat itu. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar kehamilan biasa, ini lebih dari itu. Pagi itu ia pergi ke dokter. Hasil tes kehamilannya mengejutkan. Ia memang hamil. Tapi saat dokter bertanya, Alia hanya bisa terdiam. Ada kekosongan besar di dalam pikirannya. Ia tak bisa ingat siapapun yang pernah ada di hidupnya dengan cara itu. Semakin hari tubuhnya semakin aneh. Mulutnya terasa pahit, dan rasa cemas semakin menyesakkan. Setiap kali ia mendekati pintu kamar 3, ia merasakan dorongan kuat untuk masuk. Seperti ada kekuatan yang menariknya ke sana. Namun ia selalu mundur, ketakutan. Ketika ia duduk di kamar, menatap perutnya yang semakin membesar, matanya mulai mengabur. Terlintas dalam pikirannya bahwa ia mungkin benar-benar terperangkap dalam siklus kutukan ini. Siapa yang akan menolongnya? Apakah ada yang bisa menghentikan ruh itu? Tiba-tiba pintu kamar Alia terbuka dengan sendirinya. Ia merasa dingin yang menusuk tubuhnya, dan suara langkah kaki yang datang dari belakang. Langkah yang berat, seperti langkah makhluk yang lebih besar dari manusia. Alia menoleh, dan di sana, di ujung lorong, berdiri sesosok bayangan gelap. Bayangan itu memandangnya. Matanya yang merah menyala, dan mulutnya mengeluarkan suara tawa pelan, penuh deru. "Selamat datang penghuni baru." Suara itu terdengar dalam pikiran Alia, bukan dari mulutnya. "Sekarang kau sudah menjadi bagian dari kami." Alia merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Segala usaha untuk keluar dari kosan ini rasanya sia-sia. Ia terperangkap, dan roh kuntilanak itu semakin menguasai pikirannya. Kini ia tahu bahwa tak ada jalan keluar. Dan saat ia menatap cermin, wajahnya mulai berubah. Wajah yang tidak lagi familiar. Wajah yang kini dipenuhi dengan ketakutan yang tak terucapkan. Dan dengan itu Alia sadar, ia bukan lagi manusia biasa. Ia sudah menjadi bagian dari kutukan itu. Alia terbangun di tengah malam dengan nafas terengah-engah. Suara detakan jam dinding terdengar begitu jelas, seperti menghitung detik-detik yang semakin mendekati ajalnya.
Ia merasa tubuhnya semakin lemah, pikirannya depresi. Rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya tidak pernah berhenti. Bayangan itu, kuntilanak yang telah mengikuti setiap langkahnya, semakin dekat. Suara tawa yang menghantui pikirannya, seolah bergema dalam setiap sudut kosan. Setelah kejadian di lorong semalam, Alia semakin merasa bahwa ia tak bisa lari. Bahkan pintu kamar yang terkunci rapat pun terasa tak lebih dari sekedar pembatas yang tak mampu melindunginya dari teror yang semakin nyata. Ia tahu kutukan ini bukan hanya tentang kehamilan tanpa pasangan, tetapi tentang sesuatu yang lebih gelap, lebih mematikan. Pagi itu ia kembali mencoba untuk tetap berpura-pura normal. Ia mengenakan pakaian longgar untuk menutupi perutnya yang semakin membesar. Meskipun ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, bukan hanya bayi, tapi entitas lain yang bersemayam bersama kehidupan baru itu. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada makhluk lain yang ikut melangkah bersamanya. Citra datang menghampirinya. Wajahnya semakin pucat. Ia terlihat lelah, seolah-olah lelah bertarung dengan sesuatu yang tak terlihat. "Alia," suaranya pelan, penuh ketakutan. "Kamu harus berhenti. Cari jalan keluar dari sini. Gak ada cara untuk lari. Kita sudah terperangkap. Kosan ini, semua yang terjadi di sini bukan kebetulan." Alia menatap Citra dengan tatapan kosong. "Jadi apa yang harus kita lakukan, Cit? Kalau kita nggak bisa keluar terus bagaimana?" "Kamu harus tahu," Citra berkata dengan suara yang hampir seperti berbisik. "Yang terjadi di sini ada yang lebih kuat dari kita. Kutukan ini bukan soal hanya kehamilan atau roh yang mengikutimu. Ada perjanjian lama yang melibatkan jiwa-jiwa yang terjebak di sini. Itu semua terjadi karena kelalaian kita, terutama kita yang tinggal lebih lama dari seharusnya." Alia mulai merasakan gemuruh di dalam dadanya. "Perjanjian apa, Cit? Kamu tahu?" Citra menunduk dan matanya mulai berkilat, seperti ada yang sangat berat yang disembunyikan darinya. "Katanya Bu Retno pemilik kosan ini. Dia punya kekuatan yang sangat besar, ilmu hitam yang mengikat roh-roh pada kosan ini. Bu Retno membuat perjanjian dengan kuntilanak itu untuk menjaga kosan tetap ramai, tetap penuh, ada yang tinggal, dan bisa menghasilkan banyak uang. Dan perjanjian itu ada yang harus Bu Retno korbankan, yaitu salah satu dari penghuni kosan ini. Setiap tahun akan ada perempuan yang dirasuki kuntilanak itu, dan si kuntilanak itu akan melakukan hubungan badan dengan pasangan sespesiesnya, yaitu sama jin jantan yang menyukai si kuntilanak itu. Dan setelah itu kuntilanak merasuki tubuh si calon tumbal. Si jin itu akan melakukan hubungan badan melalui si badan calon tumbal itu. Makanya hamil tanpa pasangan secara fisiknya. Jadi maksud kamu, Cit, aku hamil karena perjanjian itu?" Alia bertanya, merasa semakin bingung dan takut. Citra mengangguk pelan. "Iya, itu bagian dari kutukan yang tak terhindarkan. Setiap perempuan yang tinggal terlalu lama akan mengalami hal yang sama. Kamu gak bisa keluar, gak bisa menghindar. Kamu udah dipilih sama Bu Retno. Berarti aku ditumbalkan? Apa yang harus aku lakukan?" Citra memegang kedua tangan Alia. Matanya terlihat sangat serius. Singkat cerita, Alia depresi dan pikirannya diracuni oleh si iblis dan melakukan hal yang sama dengan si calon tumbal lainnya, bunuh diri di pohon Kamboja. Alia memang sudah pergi, tapi bangunan tua itu, kosan 13, masih berdiri di tengah perkampungan padat, seperti luka lama yang dibiarkan terbuka. Banyak yang datang dan pergi, tapi ada satu sosok yang tak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Pemiliknya, Bu Retno, perempuan tua yang selalu tampak ramah dan peduli pada para penghuni kosnya. Tapi di balik senyum tipis dan baju daster motif bunga itu, ada rahasia yang tak pernah diceritakan, bahkan pada bayangannya sendiri. Tahun 84, flashback. Waktu itu Bu Retno masih muda, cantik dan ambisius. Suaminya baru saja meninggal karena kecelakaan kerja, meninggalkan dia dengan 2 anak kecil dan rumah besar warisan orang tuanya yang mulai lapuk. Ia butuh uang, banyak dan cepat. Ketika hidup sudah mentok, orang bisa melakukan hal-hal di luar akal, termasuk mendatangi seorang dukun tua bernama Ki Jagat yang tinggal di ujung kabupaten. Laki itu bukan dukun biasa, konon ia adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Di balik matanya yang putih sebelah, Ki Jagat menyimpan rahasia dunia yang tak kasat mata.
Aku ingin kos-kosanku ramai mbah, penuh terus, biar bisa hidup layak, ucap Bu Retno waktu itu. Ki Jaka tersenyum sinis, lalu mengangguk pelan. Bisa, tapi ada syaratnya. Syarat itu bukan sekedar sesajen, bukan pula darah ayam atau kepala kambing. Ia harus menyediakan tumbal hidup, satu perempuan setiap tahun. Tapi bukan sekedar dibunuh, tumbal itu harus hamil dulu oleh kekasih dari sang penjaga gerbang alam gaib, Jin Jantan, yang adalah pasangan dari sosok kuntilanak penjaga kosan itu. Jin betina itu akan merasuk ke tubuh perempuan yang akan ditumbalkan, jelas Ki Jagat, dan Jin Jantannya akan menyetubuhi tubuhnya di malam hari saat dia terlelap atau sedang linglung, dan setelah hamil, Jin Jantan itu akan memberikan kekayaan padamu, Retno. Bu Retno sempat ragu, tapi bayangan anak-anaknya yang kelaparan dan rumah yang akan dijual bank membuat ia menuruti syarat itu. Sejak hari itu, ia menerima perjanjian dan kos-kosannya selalu penuh. Kembali ke masa kini. Tak ada yang tahu kalau dari tahun ke tahun selalu ada satu perempuan yang tiba-tiba hamil di luar nikah, depresi, dan ditemukan meninggal di kamar mandi atau gantung diri di loteng. Selalu dengan cerita yang sama. Mereka bermimpi disetubuhi sosok bayangan hitam. Mereka merasa selalu ada yang mengintai, dan mereka selalu mengeluh tentang suara tangisan bayi yang tak pernah terdengar oleh orang lain. Suatu malam, saat hujan deras turun di luar kos, Bu Retno berdiri di depan cermin. Wajahnya sudah tua dan keriput, tapi sorot matanya tetap tajam seperti dulu. Ia tersenyum samar, menatap bayangan hitam yang muncul di belakangnya lewat pantulan kaca. Siapa penghuni kos di tahun berikutnya yang akan ditumbalkan? Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum.